Baik, slide selanjutnya yaitu adalah teori komunikasi antar budaya. Namanya teori AOM atau Anxiety or Uncertainty Management. Teori ini dibuat oleh William Goody Coons, dan fokus utamanya adalah gimana caranya kita bisa mengelola rasa cemas dan ketidakpastian pada saat kita berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda. Nah, karena biasanya tuh beda bahasa, beda nilai, beda norma, itu bisa bikin kita gugup ataupun bingung pada saat berinteraksi. Nah, kalau kita bisa paham budaya dari orang lain, kita kita akan bisa lebih jauh berkomunikasi dengan efektif. Misalnya, jika ada seorang mahasiswa dari Indonesia yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar ke negara Jepang, pasti di awal dia akan merasa cemas dan tidak yakin bagaimana harus bersikap, takut salah dalam berbicara ataupun melanggar norma dan juga budaya yang ada di Jepang. Namun, jika pelajar tersebut mempelajari lebih dalam lagi tentang budaya dan juga norma di Jepang, seperti pentingnya sopan santun, antri dengan tertib, dan berbicara dengan nada yang rendah, ia pasti perlahan-lahan akan mampu mengurangi rasa cemasnya dan juga rasa ketidakpastiannya, yang pada akhirnya dia akan mampu berkomunikasi dengan teman-temannya di Jepang dengan lebih baik dan juga efektif. Ya, slide selanjutnya yaitu adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, di dalam komunikasi antar budaya kita mempunyai dua cara utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu jelas pakai kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Nah, tapi dalam budaya yang berbeda, perbedaan bahasa inilah yang justru malah bikin kita kadang menjadi salah paham. Contohnya pada budaya Jawa, di mana ada kata cokot yang berarti menggigit atau gigit, tapi dalam bahasa Sunda, kata cokot ini berarti ambil atau mengambil. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini yaitu seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan juga intonasi suara. Nah, kadang malah komunikasi nonverbal ini menjadi makna yang lebih kuat dibanding dengan kata-kata. Nah, apalagi kalau kita tuh nggak paham sama bahasanya. Makanya gestur itu penting dalam komunikasi antar budaya. Nah, tapi walaupun itu penting, justru malah komunikasi nonverbal ini lebih tricky karena gestur atau gerakan tubuh yang kita anggap sebagai biasa itu malah kadang di berbagai budaya atau negara itu memiliki makna lain. Contohnya seperti mengangguk di negara biasa kebanyakan itu berarti tandanya iya, tapi di India atau Bulgaria berarti tidak. Nah, kata simbol oke seperti ini di Amerika berarti positif, tapi di Brazil dan juga Turki berarti anggapan yang kasar, seperti kata-kata kasar. Lalu ada jari menunjuk dengan jari telunjuk. Nah, di Indonesia itu kayak udah biasa banget, tapi kalau di Filipina itu nggak sopan. Yang terakhir ada tanda tangan tanduk seperti ini. Di Italia itu sebagai tanda penghinaan, tapi justru di budaya rock barat itu simbol yang keren. Nah, jadi memahami komunikasi verbal dan nonverbal itu sangat penting, penting banget. Apalagi kalau kita lagi berinteraksi dengan lintas budaya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.